Yang pertama tadi, belajar mengubah perspektif Anda mengenai harta. Sebab di Alkitab, khotbah paling banyak yang Tuhan khotbahkan adalah mengenai uang. Yesus paling banyak khotbah mengenai uang. Dan dia pernah mengatakan tidak mungkin Anda mendua hati, melayani Tuhan dan melayani Mamon. Hanya ada dua kemungkinan sekarang ini, apa yang Anda lakukan jatuh di dua kategori. Apa yang Anda lakukan sekarang? Karena Tuhan atau karena uang? Tidak bisa dipungkiri, saudara. Saudara bergabung dengan Mercy karena uang atau karena Tuhan yang tahu Anda. Akan ketahuan sekali. Tidak mungkin Anda melayani dua-duanya. Jelas? Dia melepaskan masa lalu, dia bersedia melepaskan apa yang terenggut darinya. Saudara-saudara, dalam hidup ini belajar atau boleh saya katakan bersiap-siaplah untuk melepaskan. 1, 2, 3. Mungkin agak sedikit jelas kalau saya mengatakan saya siap kehilangan. Termasuk kehilangan harta. Karena apa? Semua yang ada di dalam diri saudara tidak ada yang tetap. Yang namanya harta tidak ada yang tetap. Semua itu hanya numpang lewat. Yang Anda miliki itu numpang lewat. Ya kan? Ya. Nanti kita buktikan ya. Semua yang Anda miliki numpang lewat. Saya selalu mengatakan, kalau bukan saudara yang meninggalkan hartamu, hartamu yang meninggalkan Anda duluan. Jadi kalau pegang harta itu jangan terlalu erat, karena dia akan lewat. Amin. Maka dalam hidup ini bersiap-siaplah untuk, apa tadi? Kehilangan. Siapa yang pernah kehilangan HP? Belum pernah? Ya, Edi, pernah kehilangan. Gimana rasanya? Nyawamu ikut hilang? Enggak. Mengapa kau tidak ikut dengan HP-mu? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Iya kan? Siapa yang pernah kehilangan sesuatu yang buat saudara-saudara anggap harta yang paling berharga? Saya masih ingat kita kehilangan uang, udah menabung bertahun-tahun mau ke Yerusalem, ya kan, mau ke Israel, tiba-tiba uang itu raib. Hilang. Saudara-saudara, secara manusia, waduh, jengkelnya bukan main, ya kan? Tapi ternyata semua itu diizinkan oleh Tuhan lewat dalam kehidupan supaya kita belajar, supaya perspektif kita dibaharui. Bahwa apa yang numpang dalam hidup kita ini hanya sifatnya lewat. Tidak ada yang tinggal tetap. Haleluya. Amin. Ingat baik-baik ya ilustrasi saya. Kita ini tidak ada yang lahir bawa sertifikat. Tidak ada yang lahir pegang kunci rumah atau tidak ada yang lahir saudara pegang BPKB. Aku lahir telanjang, kembali dengan telanjang. Apa tujuannya? Apa ayat ini dikatakan? Supaya kita selalu mengandalkan Tuhan. Kadang-kadang kita diizinkan kehilangan supaya kita tidak mengandalkan harta tapi mengandalkan Tuhan saja. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, kalau saudara lihat foto saya waktu masih muda itu, saudara tahu, saya pernah punya rambut. Rambut saya dulu tebal, saudara-saudara. Jadi saya masih ingat lihat foto, wah luar biasa. Rambut saya tebal, padahal gaji saya waktu itu persembahan bukan gaji. Dukungan dari Departemen Misi GSA itu 25.000 sebulan. Sudah menikah pelayanan di Selopuro 25.000. Mohon maaf, 25.000 habis untuk makan. 1 minggu mungkin atau 3 hari. Tapi karena saya punya perspektif, hidup kita tidak tergantung daripada uang. Hidup kita tergantung daripada Tuhan atau kepada Tuhan. Sehingga melayani luar biasa, saudara, naik sepeda, bersaksi, keliling dari rumah ke rumah pada zaman itu.
Semangat, karena kita tahu itu kehidupan kita dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Dan cara Tuhan menjaga kita luar biasa. Amin. Haleluya. Semua kita akan melewati masa-masa itu. Jadi tolong perbaharui perspektif saudara. Kalau suatu saat apa yang saudara miliki tiba-tiba diizinkan oleh Tuhan untuk lewat, saudara harus bilang, aku lahir telanjang, aku kembali telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Semua berubah. Beberapa hari yang lalu saya ke Jalan Nangka Utara Gang Sari Indah nomor 14. Saya lihat kamar saya sudah dijebol. Ya kan? Tempat kita biasa masak sudah tidak ada lagi. Ya, tempat sampah sudah dicuri orang. Dan ada yang lapor, bapak, tetangga yang lapor, itu bapak tempat sampahnya diambil orang. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita tidak akan ke masa lalu. Semua yang diizinkan terjadi adalah bagian daripada perjalanan hidup. Tidak perlu disesali. Tapi masih ada memori yang perlu disyukuri, itu rumah-rumah kasih karunia. Amin. Dan saya akan melihat rumah itu akan menjadi indah, baru tukangnya sudah bilang, waduh bapak ini rumahnya bagus sekali. Padahal belum dia bangun, baru dia lihat gambarnya. Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada Anda, jangan sampai hidup Anda disetir oleh apa yang Anda miliki, karena apa yang Anda miliki bisa diganti, bisa hilang, bisa melayang. Maka berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan bisa menggantikan apa yang hilang. Dan terbukti dalam kehidupan Ayub. Saudara-saudara, Ayub luar biasa. Nanti kalau saudara masuk surga, jangan lupa undang dia untuk masuk komsel saudara. Suruh dia bersaksi. Bapak Ayub, bagaimana Anda bisa mengatakan, aku lahir dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kemudian Bapak masih bisa mengatakan, terpujilah nama Tuhan. Bapak, bagaimana Anda bisa memuji Tuhan saat hartamu lebih dari 12 miliar hilang lenyap dalam sekejap? Saya bisa membayangkan Ayub tersenyum dan mengatakan, Roni, hidupmu tidak tergantung dari apa yang kau lihat. Hidupmu tergantung dari Tuhan yang tinggal di dalam hatimu, yang mungkin kamu tidak bisa lihat. Amin. Dan terbukti kesetiaan Ayub kepada Tuhan, imannya kepada Tuhan mengembalikan hartanya 2 kali lipat. Kecuali istrinya tidak digandakan oleh Tuhan. Tapi anaknya yang hilang dikembalikan. Dengan kualitas yang luar biasa. Ada satu yang namanya Karen Hapuk. Ada satu yang namanya siapa tuh? Kesia. Yemima. Luar biasa. Amin. Tengok teman saudara. Jangan hidup mengandalkan harta. Yang ketiga, dia mengingat tujuan hidupnya. Dia menyadari bahwa dia ada hanya untuk memuliakan Tuhan. Luar biasa. Dalam situasi di mana Anda kehilangan segalanya, dalam situasi di mana Anda menghadapi transisi dalam hidup, ingat saudara-saudara, hidupmu bukan untuk harta. Jangan seperti pemuda yang bodoh itu yang tiap hari hanya menanam, memanen, mengumpulkan, merombak lumbungnya, menanam lagi, memanen, mengumpulkan, merombak lumbungnya, tiba-tiba malam hari sebelum dia makan, dia bilang sama jiwanya, hai jiwaku, ada banyak makanan yang tersedia untuk bertahun-tahun lamanya, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah, malam itu dia mati. Belum sempat menikmati hartanya. Kemudian ada pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan Yesus, lalu untuk siapakah hartanya itu nanti? Saudara-saudara, Pak John Maxwell memberikan pelajaran yang luar biasa. Dalam situasi seperti ini, saya diberkati. Ingat baik-baik, untuk apa hidup saudara? Saudara masih diizinkan hidup untuk apa? Bukan semata-matanya untuk nyari duit. Bukan untuk mengejar kedudukan.
pada akhirnya sebetulnya hidupmu adalah untuk berbagi. Kemarin saya diberkati oleh khotbahnya Pak Calvin. Saudara-saudara, jangan mempersulit apa yang sederhana. 3 ini harus Anda memiliki, 3 kesadaran ini akan menolong Anda. Kesadaran, apa yang pertama kemarin? God's awareness. Saudara harus punya kesadaran tentang Allah dalam hidup saudara. Kemudian setelah God awareness, kesadaran bahwa Anda lahir di bumi bukan untuk hidup sendiri, lahir untuk memberkati orang lain, kesadaran akan orang-orang lain. Makanya Alkitab mengatakan jangan mementingkan dirimu sendiri. Yang ketiga, saudara-saudara, ini bagus juga di dalam kehidupan ini, bukan hanya kesadaran mengenai Tuhan, kesadaran mengenai orang, kesadaran mengenai misi. Bahwa Anda di dunia ini dihadirkan oleh Tuhan karena Tuhan punya misi lewat hidup Anda. Dan salah satu caranya adalah dengan menggunakan harta yang Anda miliki. Kenapa Anda diberkati? Untuk memberkati orang lain. Kenapa Anda diberkati? Saya kadang-kadang melakukan sesuatu yang kejutan yang orang tidak tahu. Dan sampai ini mungkin orang juga tidak tahu. Misalkan makan, kemudian saya bilang sama yang punya warung, tolong 1 lagi ya, tapi jangan bilang-bilang, kasih tukang parkir, suruh makan, enggak usah bayar. Pasti tukang parkir itu penasaran, sampai sekarang siapa yang bayar itu kan? Karena banyak orang yang datang di situ. Lakukan kebaikan-kebaikan seperti itu, tidak perlu harus baru neraktir tukang parkir masuk di koran. Iya kan? Sebutkan, Paulus Wiratno traktir tukang parkir, enggak usah saudara-saudara. Dibilang kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu, atau sebaliknya. Karena disitulah kita diuji bahwa mengapa kita diberkati untuk memberkati. Kalau saudara lagi di airport, itu orang yang berdiri di depan toilet itu, yang bagian cleaning service, mengapa dia berdiri di situ, kemudian silakan Bapak, silakan. Bukan tanpa maksud. Dia berdiri di situ ada maksud, tolong pahamilah. Salam dengan 10.000, 5.000 senangnya bukan main. Iya kan? Karena kita tidak tahu berapa yang dia dapatkan, gajinya berapa. Tapi kebaikan-kebaikan kecil yang saudara lakukan itu bisa membawa sukacita tersendiri. Nomor 1 yang Anda akan mendapatkan manfaatnya sendiri. Anda yang akan bersukacita karena berbuat baik. Anda dilahirkan ke dalam dunia karena misi. Tengok teman saudara bilang, jangan pelit. Jangan sekakar. Kita lahir karena misi. Tuhan kirim Anda karena misi. Ku punya misi. Amin. Haleluya. Luar biasa. Nah, sebetulnya masih panjang, tapi karena waktu saudara harusnya hari ini ada Bung Hani Patikawa menyanyi. Tapi dia bilang anak-anaknya belum bangun, jadi nanti dia datang menyusul. Tapi dia akan singgah di sini, nanti bisa ketemu dengan Hani Patikawa. Nah baik saudara-saudara, ini resepnya, tolong hafalkan waktu pulang dari chapel. Saudara-saudara yang nonton, hafalkan kata-kata yang baik yang dari Pak John Wesley. Ini pedoman hidup mengenai harta. Dengar ya, hasilkan semua yang Anda bisa. Simpan semua yang Anda bisa. Berikan semua yang Anda bisa. Nah sekarang kasih kata sebanyak-banyaknya di satu kata pertama, setelah kata pertama. Hasilkan sebanyak-banyaknya yang Anda bisa. Simpan sebanyak-banyaknya yang Anda bisa. Berikan sebanyak-banyaknya yang Anda bisa. Nah, saudara-saudara, ada orang yang berhasil melakukan ini dan saya kagum sekali. Saudara kalau pernah mengenal seorang wanita namanya Ibu Marlisha Anna Yulia Muhtar. Dia orang yang pintar menyimpan dan pintar menggunakan keuangan. Saya aja kaget. Ibu mau diwawancarai bagaimana rahasianya. Ibu bisa menyimpan, bisa membangun, bisa membeli, dan bisa memberi.
sebanyak-banyaknya. Hidup ini sekali, saudara-saudara, hasilkan sebanyak-banyaknya, simpan sebanyak-banyaknya, berikan sebanyak-banyaknya. 3 ini katanya Pak John Wesley, ini hamba Tuhan yang luar biasa. Tidak ada salahnya punya banyak. Jangan merasa saudara berdosa kalau diberkati oleh Tuhan, ya kan? Karena saudara pikir jadi Kristen harus miskin. Yesus saja tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Bukan berarti Yesus tidak punya uang, dia punya bendahara, berarti dia punya uang. Jangan salah paham ya, ada orang mengatakan kalau pendeta diberkati, dia bukan pendeta yang rohani. Pendeta itu harus miskin. Iya kan? Iya kan? Kalau boleh pendeta itu jalannya terseok-seok, kemudian kaki tangannya diperban, ya, waktu khotbah harus kelihatan compang-camping, itu baru hamba Tuhan sebenarnya. Siapa yang bilang? Saudara, kalau Anda diberkati, tidak ada salahnya hidup diberkati dan Tuhan mau kita diberkati. Dengan catatan, jangan lupa simpan sebanyak-banyaknya dan berikan sebanyak-banyaknya. Kalau 3 hal ini Anda miliki, hidup ini akan beres. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.